haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita masuk ke dalam doa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Hari ini Minggu 22 Maret 2020. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing, dan bahkan saudara-saudara seiman dimanapun berada yang bisa mengakses khotbah pelayanan firman Tuhan hamba hari ini melalui YouTube dan layanan website. Mari Engkau berkati kami, urapi kami, biar apa yang kami terima pada hari ini adalah menjadi kekuatan, menjadi rema buat kami sekalian. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu dan sucikan oleh kuasa darah Yesus. Dan urapilah kami, hamba-Mu dan saudara-saudara jemaat, dan dimanapun kaum keluarga saudara-saudara kami seiman yang lain, di rumah masing-masingnya, bahkan di tempat mereka mungkin bekerja. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin, amin, amin. Shalom saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti satu bentuk pelayanan firman. Bahkan dari tadi sudah ada pujian penyembahan, model ibadah yang berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Hal ini kita lakukan karena kita mengikuti permintaan atau himbauan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga himbauan secara formal yang disampaikan oleh pimpinan gereja kita, yaitu dalam hal ini Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia di Jakarta yang disampaikan kemarin hari. Sehingga sebagai bagian daripada gereja lokal yang bernaung di bawah organisasi Gereja Pantekosta Indonesia, saya sebagai gembala harus mengikuti apa yang sudah diarahkan dari pemerintah dan dari organisasi pusat tersebut. Puji Tuhan. Namun tentu walaupun ini ibadahnya berbentuk seperti tidak biasanya, yang kita lakukan mungkin agak kaku, tapi saya berharap jemaat bisa lebih konsentrasi. Anda semua berkumpul per keluarga atau per kelompok, lalu ikuti ini dengan seksama, dengan cermat, dengan hati yang penuh kerinduan akan hadirat Allah, seperti engkau hadir dalam ibadah raya kita. Nah, hari ini saya akan bicara tema, melanjutkan tema pada minggu yang lalu, masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Anda buka Alkitab di rumah masing-masing. Agak sedikit santai, jangan tegang, tapi serius saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saya ulangi, Matius 11 ayat 28. Injil Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini luar biasa. Yesus sendiri sebagai Allah yang Maha Kuasa, 2000 tahun yang lalu ketika dia berada di dunia ini, dia bicara saudaraku. Sebagai bentuk undangan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Lalu dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kabar baik saudaraku. Di tengah-tengah situasi dunia yang menggoncang dunia dan negara kita dengan isu-isu khususnya untuk virus corona, maka banyak hal yang sudah terjadi di dunia, di mancanegara, di Eropa,
di Asia, yang berawal dari Asia, di Amerika, di Pasifik Utara Selatan, di Australia, Selandia Baru, mungkin dari kutub utara sampai kutub selatan, di Afrika seluruhnya. Tidak ada satu negara pun yang tidak ikut tergoncang dengan isu yang sekarang ini sedang merambat di semua sektor kehidupan manusia. Sehingga pemerintah harus membuat aturan-aturan yang ketat. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Yesus datang dengan undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita semua mengalami kelesuhan. Kita semua mengalami keletihan. Secara fisik, kita kelelahan, kita capek. Kita hindari ini dan itu dan ini dan itu. Kita membuat penghematan pengeluaran mungkin dalam rumah tangga. Karena mungkin pekerjaannya menjadi terbatas. Seorang pengusaha tidak bebas lagi bergerak mengembangkan usahanya. Industriawan besar mungkin sekarang sedang kebingungan. Mereka tidak bisa kontak dengan partner-partnernya di luar negeri secara langsung. Sehingga hal-hal seperti ini banyak menghambat dunia usaha industri. Karyawan juga bingung, ada yang mungkin masuknya tidak bisa lagi bebas, dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudaraku, inilah kondisi yang melelahkan kita. Ada penghematan dalam rumah tangga yang biasa mungkin bukan karena boros, tapi kita bisa belanja sedikit lebih. Kali ini kita berhemat-hemat dan seterusnya. Kita semua mengalami kelelahan, keletihan. Bukan saja secara fisik, tapi psikis. Yesus tahu kondisi kita. Dan Yesus mengundang, datang kepada Tuhan. Dialah ahli, dialah the masterpiece itu. Yang mampu menyelesaikan semua problematika yang kita hadapi di dunia ini. Saya ingin baca dalam satu terjemahan. The Passion berkata begini, jadi setiap orang datanglah kepadaku. Sekali lagi ini berbentuk undangan. Apakah kamu kelelahan membawa beban berat? Kalau begitu datanglah kepadaku. Aku akan menyegarkan hidupmu. Haleluya. Karena akulah oasismu. Saudara tahu oasis itu adalah satu mata air yang muncul di padang gurun yang gersang. Tiba-tiba dia memancar dari tanah. Dari padang pasir keluar semacam pancaran air. Nah itu namanya satukan hidup kita dengan Tuhan. Ada ayat yang lain yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Korintus, melekat kepada Tuhan menjadi satu roh. Selanjutnya ayat 29 dikatakan, satukanlah hidupmu dengan hidupku. Pelajarilah jalan-jalanku, maka kamu akan mendapati bahwa aku lemah lembut, rendah hati, mudah untuk disenangkan. Kamu akan menemukan penyegaran dan peristirahatan di dalam aku. Haleluya. Haleluya. Karena semua yang kuminta dari kamu akan menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Yesus kita luar biasa. Dia memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini. Dengan melihat kondisi ini, kita mengerti bagian yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah apa yang sedang terjadi merupakan kondisi penggenapan firman Tuhan. Kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6.
dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Anda di rumah tolong buka Alkitab. Saya harap supaya jangan cuma dengerin aja, tapi ikut baca Alkitab, lebih enak saudara. Lebih menyatu kita. Di sini dikatakan demikian dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kalau kita mengerti dalam kitab Wahyu ini adalah pembukaan meterai. Nah, pada ayat yang ke-8 ini adalah meterai yang keempat yang dibuka. Dikatakan begini, aku melihat, aku di sini adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos pada tahun 90 waktu itu. Sesungguhnya 90 Masehi ya, tahun 90 Masehi. Sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Wow. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa oleh saya ulangi, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Perhatikan, 1/4 bumi. Penduduk bumi. Kalau sekarang penduduk bumi 8 miliar kurang lebih, 1/4-nya berapa yang harus mati? 2 miliar. Menggemparkan saudaraku. 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan. Dan ini perhatikan ini. Dan sampar. Sampar itu penyakit. Menular. Mungkin laksana virus COVID-19 sekarang. Yang menyebar ke seluruh dunia. Saudara, tadi saya katakan, ini peristiwa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini adalah merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Kalau Anda di rumah boleh bilang amin untuk itu. Ini penggenapan firman Tuhan. Lepas dari berbagai isu, apa penyebabnya virus ini? Tapi ini penggenapan firman Tuhan. Haleluya. Dan firman Allah itu tidak pernah salah. Dia tidak pernah keliru. Ingat, ada penyakit sampar. Wow, mengerikan saudaraku. Mengerikan. Dan kalau ini mulai terjadi di mana-mana. Sekali lagi, walaupun situasinya sangat-sangat mengerikan. Tapi ingat bahwa ini penggenapan firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 6 sampai yang ke-8, saya bacakan dalam terjemahan baru. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah, ini dia, permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tuhan Yesus bicara tentang ada permulaan penderitaan dan ada penderitaan yang berat, yang besar. Biasanya ini dalam pelajaran Alkitab atau teologi disebut sebagai the Great Tribulation. Masa kesukaran besar di mana antikris akan muncul saudaraku dan akan menguasai seluruh dunia dalam segala bentuk aspek kehidupan manusia. Saya tidak bicara itu. Tapi apa yang kita hadapi sekarang adalah permulaan sengsara. Ada permulaan sengsara. Ada sengsara besar, great tribulation.
Saya ingin baca dalam terjemahan The Passion lagi, berkata begini saudaraku. Khususnya pada ayat yang tadi kita baca. Ayat 7. Bangsa-bangsa akan berperang satu sama lain dan kerajaan berperang melawan kerajaan, itu sudah terjadi saudaraku. Dan akan ada gempa bumi dan yang dahsyat, peristiwa-peristiwa gempa bumi dalam skala besar. Indonesia sudah sempat alami sampai tsunami. Lalu lihat, koma, ini yang tidak ada dalam Alkitab terjemahan baru. Wabah mengerikan di berbagai tempat. Ada kata wabah mengerikan. Barangkali ini yang sedang kita alami sekarang. Ada wabah. Ada penyakit menular. Selain daripada apa yang sedang terjadi di NTT dan berbagai provinsi lain di negara kita. Ada demam berdarah dingin yang merenggut banyak jiwa, banyak nyawa, khususnya anak-anak. Tapi dia sebut juga ada wabah yang mengerikan di berbagai tempat. Barangkali ini salah satunya adalah virus COVID-19 atau corona yang sedang melanda dunia sekarang ini. Saya percaya ini kebenaran Allah saudaraku. Saya percaya ini firman Allah kebenaran. Saya sedang bicara bahwa kita sedang mengalami penggenapan. Kondisi ini adalah penggenapan firman Allah. Saya tidak membuat saudara jemaat dan dimanapun saudara anak-anak Tuhan mendengar ini menjadi takut. Tapi mestinya kita percaya bahwa apa yang sedang terjadi itu jauh-jauh waktu Tuhan sudah membuatkan. Nah sekarang adakah jalan keluar? Apakah Tuhan mengatakan demikian lalu dia biarkan begitu saja kita? Tentu tidak. Perhatikan petunjuk firman Tuhan selanjutnya dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Saya langsung baca dalam terjemahan The Passion, berkata begini. Sebentar saudaraku. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dia katakan begini. Karena kita sedang mendekati akhir dari segala sesuatu. Perhatikan apa yang sedang terjadi ini adalah peristiwa di mana kita sedang mendekati akhir dari segala sesuatu. The end of the world is coming. Akhir dari segala zaman. Kalau kita mungkin berkata lebih rohani, kedatangan Tuhan. Kiamat sih belum, masih jauh. Kedatangan Tuhan di depan kita. Dan sebelum kedatangan Tuhan, ada masa aniayaan antikristus selama 3,5 tahun. Nah di depan kita, sebelum aniayaan antikristus, inilah yang sedang terjadi. Permulaan penderitaan. Dan ini dikatakan mendekati. Atau karena itu saya ulangi, kita sedang mendekati akhir dari segala sesuatu. Lalu dia katakan selanjutnya, milikilah satu tekad. Yang kedua tujuan. Yang ketiga penguasaan diri. Supaya kamu yang keempat dapat sungguh-sungguh berdoa. Jadi dalam kondisi seperti ini jemaat Tuhan dan saudara-saudaraku yang saya kasih dimanapun Anda berada. Jangan lagi main-main. Anda dan saya, ayo kita punya tekad iring Tuhan. Tekad. Bulatkan tekad kita. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, kita tetap mau maju terus. Ada tekad. Wow. Anda seorang pengusaha, Anda punya tekad memajukan perusahaan Anda. Anda akan mengeluarkan modal banyak barangkali. Dan lain-lain dan lain-lain. Anda menambah staf-staf yang ahli.
karyawan-karyawan ditambah supaya ekspansi perusahaan supaya maju. Tapi dimulai dari tekad, etos kerja yang kuat. Anda tidak letoy. Sekarang ini waktunya, yo saudaraku saya ajak, ayo miliki tekad yang kuat dalam Tuhan. Semangati keluargamu, semangati istri, semangati suami, semangati anak-anak, semangati pembantumu kalau. Dan yang kedua atau B, tadi A. B, punya tujuan. Ah, ini dia saudaraku. Where are you going, sir? Mau kemana kita? Jangan bilang I'm looking around, aku keliling-keliling, tidak punya tujuan. Tidak bisa. Sekarang ini jangan buang-buang waktu. Punya tujuan, masuk surga tentu. Ketujuan akhir adalah hidup kekal. Nah, tapi sebelum hidup kekal, dalam hidup ini sehari-hari, ayo bikin skala-skala prioritas. Kita punya tujuan, jam berapa kita berdoa, jam berapa kita baca Alkitab, jam berapa kita membangunkan fajar. Jangan doa kesiangan. Nah, ini semua adalah kondisi-kondisi yang diperhitungkan di surga. Wah, Bapak di surga bilang, luar biasa anakku di bumi. Sudah sulit, sudah mengalami tekanan berbagai macam, bertubi-tubi sampai mereka kelelahan. Tapi dia masih tetap semangat, punya tekad, punya tujuan, punya kerinduan tentu saja. Dia mau masuk surga, dia mau jadi yang terbaik. Seperti Paulus berkata dalam Timotius, biarlah kita akhiri segala sesuatu ini dengan finish strong, dengan kuat. Mengakhiri, masuk finish itu secara penuh dan dapat pahala. Nomor satu kita, usahakan saudara, kita semua berlomba. Yang ketiga atau C adalah penguasaan diri. Nah, ini penting. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut dengan keadaan yang ada. Walaupun tetap kita waspada, kita tetap berjaga, tetap ikuti petunjuk pemerintah, lingkungan kita bersihkan, dalam rumah kita bersih-bersih dan lain-lain. Sediakan sembako yang cukup. Jangan ikut seperti orang langsung borong. Masyarakat lain borong. Masuk ke supermarket dan sebagainya, borong semua. Sampai tisu. Ini buat apa sudah? Seperlunya saja. Dan Alkitab berkata bahwa roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh dunia ini. Jangan takut terlalu berlebihan. Ada penguasaan diri. Roh yang di dalam kita adalah roh yang memerintah diri, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Bukan roh ketakutan yang Tuhan kasih. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang menakutkan, mengerikan ini. Tapi Tuhan taruh roh yang memerintah diri. Akal budi kita dijamah oleh Roh Kudus. Pikiran hati kita ditenangkan oleh Roh Kudus. Yes, Tuhan tolong kita semua. Yang banyak berdoa. Dan dengan kita banyak berdoa, menyembah, Mazmur 91 dikatakan melekat kepada Tuhan. Ayat 14 sampai 16. Orang yang melekat di tengah-tengah situasi rebah kiri, rebah kanan, itu tidak akan menimpa kita. Sebab Tuhan sedang mengadakan perhitungan dengan orang-orang fasik. Kalau Mazmur 91 berkata begitu. Tapi kita yang membangun diri dekat kepada kubu perlindungan El Elyon dan El Shaddai. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Siapa lagi yang maha tinggi kalau bukan Yesus Kristus? Dikatakan dialah nama di atas segala nama. Tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Dia penguasa di sorga, di langit, di bumi dan di bawah bumi. Melekat kepadanya. Melekat saudaraku. Dia kasih kita ketenangan, kesehatan dan pasti ada saja mujizat. Yohanes 15 juga bicara tinggal di dalam dia. Jangan keluar hubungan kita sebagai carang dan ranting dari pokok kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Banyak doa, banyak menyembah. Nah, bagian kedua adalah
masuk ke dalam perlindungan. Saya mulai memasuki bagian-bagian terakhir. Dalam Keluaran pasal 12, kalau saudara membaca, pada waktu itu Israel ada di Mesir. Selama 400 tahun mereka diperhamba. Dan oleh Musa dan Harun, berkali-kali kedua hamba Allah ini menghadap Firaun supaya Israel boleh dibebaskan untuk beribadah di padang gurun. Tapi berkali-kali juga Firaun dan kekuatannya tidak mau melepaskan. Akhirnya Tuhan paksa. Ada 10 tanda ajaib bela yang Tuhan buat untuk Mesir. Nah, yang terakhir ini adalah kematian anak sulung. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Waktu itu Tuhan berkata kepada Musa supaya disampaikan kepada orang Israel di tanah Mesir, supaya mereka mempersiapkan seekor domba jantan jenis kelaminnya berumur 1 tahun yang sudah diperiksa tidak bercela, dilihat baik-baik, tidak ada korengannya, tidak ada cacat celah. Umur 1 tahun, domba jantan, gemuk tambun tentu saja. Lalu dikarantina dari tanggal 10 dan sampai tanggal 14, 4 hari saudara. Karena pada petang hari pada tanggal 14, domba jantan ini akan disembelih. Dan ketika dia disembelih, darahnya itu saudaraku diambil, darah domba jantan ini diambil oleh keluarga, kepala keluarga tentu saja. Tidak boleh ada di antara keluarga dan kaum keluarga yang serumah itu yang bisa keluar dari pintu, berjalan-jalan di luar dengan bebas, tidak boleh. Itu malam berjaga-jaga, itu malam mengerikan bagi Israel di Mesir. Dan rahasia ini hanya diketahui oleh bangsa Israel. Orang Mesir enggak tahu, saudaraku. Dan malam itu, saya ingin baca pada ayatnya yang ke-13 dalam Keluaran pasal 12, berkata begini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, Tuhan melihat darah anak domba tadi yang sudah disembelih, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi Tuhan hanya lewat, pass away, pass over. Maka datang kata Paskah, saudaraku. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan perhatikan ayatnya yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahi apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Saudaraku, ini penting. Hari-hari kini sementara kekhawatiran, benar ada kematian mengerikan terjadi di mana-mana. Mari kita masuk ke dalam perlindungan darah Yesus. Dari awal Yesus sudah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Masuk minggu lalu saya berkata dari Matius 23. Yesus bagaikan induk ayam yang mengajak anak-anak ayam masuk dalam perlindungannya. Di atas pohon cempaka atau pohon yang tinggi ada elang yang siap menyambar anak-anaknya. Tetapi selama anak-anak ayam ini di bawah perlindungan induk ayam Yesus, maka burung buas itu, si jahat itu, penyakit sampar itu, virus-virus ini dan itu
tidak bisa memasuki, tidak bisa menyambar anak-anak ini. Demikian Israel. Kematian tidak terjadi bagi orang Israel di Mesir. Malaikat maut itu cuma lewat aja. Dan kalau Anda baca lengkap cerita ini, bahwa yang terjadi kematian adalah bangsa Mesir. Kasihan. Dari raja istana sampai ke tempat tinggal masyarakat biasa. Kematian anak sulung, manusia sampai hewan. Dan itu sejarah Alkitab mencatat. Dan membuat malam itu Israel diizinkan oleh Raja Firaun, berangkat kalian, berangkat. Israel diizinkan dan bahkan dihadiahi oleh orang-orang Mesir, perempuan-perempuan Mesir. Dikasih hadiah emas, begitu banyak permata, cermin dan lain-lain. Dan itulah yang dijadikan material untuk membangun kemah atau tabernakel di padang gurun. Tuhan melindungi mereka. Tuhan melepaskan mereka dari kebinasan, dari virus, dari kematian yang berbahaya. Hari-hari ini, ayo orang-orang Kristen, ayo jemaat Tuhan, masuk dalam perlindungan ilahi. Katakan kepada seisi rumah tanggamu, jangan ada yang keluar dari lingkupan darah Yesus. Sekali lagi saya katakan, ini tanggung jawab. Kalau kita perhatikan konteks ini, bagaimana orang tua harus mungkin sedikit memaksa anak. Kalau suami, karena suami imam dalam rumah tangga, mulai bicara secara lembut. Kalau dia tidak dengerin, agak sedikit keras. Supaya dia tinggal dalam Tuhan. Rajin, setia, taat, duduk di kaki Tuhan, menyembah, baca Alkitab, dengerin YouTube saudaraku, dengerin firman Tuhan. Ngapain sih buka-buka lagu-lagu dunia? Wow, itu tidak membangun kita. Ada mungkin sedang berjualan, ada mungkin sedang narik Grab. Dengerin lagu-lagu rohani yang membangun. Dengerin khotbah-khotbah, begitu banyak khotbah. Bukan cuma dari saya. Dari begitu banyak hamba Tuhan yang diurapi, lebih dari saya, bisa membangun iman kita. Dengerin nubuatan dari luar negeri, dalam negeri. Tuhan sedang bicara luar biasa hari-hari ini. Tuhan ingin membangun kita supaya tetap kuat di dalam Dia. Haleluya. Dan Alkitab berkata, ada blood of covenant. Perjanjian darah Yesus yang melindungi kita siang dan malam. Saya masuk pada penutup kitab 1 Petrus pasal yang kelima. Kita akan akhiri. Dan sekali lagi saya mau buka saja pada Alkitab The Passion. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang kita baca. Ya. Ya, maaf saudara. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Maaf saudaraku. Ya, puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat 10 dan ayat yang ke-11 berkata begini, terjemahan The Passion. Dan kemudian sesudah penderitaanmu yang singkat, jadi singkat aja saudaraku. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus untuk turut dalam kemuliaannya yang kekal. Jadi sekarang kita sedang dipanggil pada mengambil bagian dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Turut dalam kemuliaan yang kekal. Secara pribadi. Ayo secara pribadi. Dan keluarga tentu saya komunitas.
Saya ulangi, secara pribadi dan penuh kuasa untuk memulihkan, ini penting, dan membuatmu lebih kuat daripada sebelumnya. Ya, dia akan mengokohkanmu dan membangunmu. Haleluya. Dan dia mempunyai semua kuasa. Ayat 11 ini. Dan dia mempunyai semua kuasa yang diperlukan untuk melakukan ini sampai selama-lamanya. Amin. Wow, saudara. Jadi kondisi yang sedang kita alami sekarang adalah kehendak Tuhan. Dan walaupun mungkin kita mengalami korban PHK, korban ketidakadilan, kena sakit penyakit, susah dapat pekerjaan yang baik, Tuhan sedang membawa kita pada latihan begitu loh. Tapi Tuhan tahu semua korban yang kita alami. Maaf. Dikatakan dia punya kuasa untuk memulihkan kita dan membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi latihan. Besok kita akan lebih kuat, saudaraku. Amin. Besok, lusa, bulan depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita akan jadi lebih kuat. More strong, saudara, than now. The stronger than now. Haleluya. Lebih kuat daripada sekarang. Dan ini yang Tuhan ingin. Ayo jemaat Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun berada. Tetap kuat, tetap semangat. Tentu tipsnya banyak doa, banyak penyembahan, bangun kedekatan dengan Tuhan. Karena kita sedang memasuki akhir zaman. Bagaimanapun juga firman Tuhan sedang digenapi. Ini baru daripada kesulitan besar. Kita akan masuki di depan kita lebih banyak lagi. Great tribulation. Tapi jangan khawatir. Ketika great tribulation itu tiba, firman Allah kita Wahyu berkata, kita disingkirkan. Kita disingkirkan. Ada 2 sayap burung nasar yang besar yang akan membawa kita terbang jauh dari mata ular. Dan akan disingkirkan ke tempat yang dirahasiakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu di sana kita akan dipelihara selama 3,5 tahun dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara jemaat, di saat badai bergelora, Anda nyanyikan ini. Ku akan terbang bersamamu, oh Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Saudara, kami berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Di tengah-tengah badai gelora ini, Engkau membawa kami masuk dalam perlindungan. Bagaimana kami harus membangun diri kami, hidup kami. Tuhan sedang membuat kami mengerti. Sekarang ini kami ada pada agenda Tuhan, pengenapan firman. Kau beri kami kemampuan, ada jaminan perlindungan ilahi darah Yesus. Haleluya. Dan kami dekatkan diri kepadamu. Tuhan, mau kami menjadi lebih kuat untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman bangkitkan dan kuatkan, yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan berkati lebih lagi daripada hari ini. Dan doa kami, apapun profesi mereka, Tuhan ada. Barangkali ada batasan-batasan di tempat kerja, tapi ada mujizat selalu. Biasanya di saat tidak ada jalan, Engkau buat jalan. When there seems to be no way, but He will make a way. Tuhan mampu membuat jalan di saat kelihatannya tidak ada jalan. Yesaya berkata,
kita akan diberi kemampuan melompat tembok. Bukan maling saudara, tapi melompat tembok persoalan yang berat di depan kita. Wow, ada kuasa yang dahsyat. Bersukacita dalam Tuhan. Semangati diri banyak baca Alkitab. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah, eksekutif, presiden, wakil presiden, para menteri dan staf-staf mereka, keluarga mereka. Lindungi Tuhan dari bahaya virus corona. Lindungi badan legislatif, juga lindungi badan yudikatif Tuhan. Juga tentara, TNI dan Polri. Lindungi para dokter-dokter, juru rawat. Mereka sudah bekerja keras Tuhan selama ini, merawat orang-orang yang dievakuasi dari Cina, dari kapal-kapal pesiar, dan mereka yang bekerja, yang harus berhadapan dengan tantangan nyawa ini sampai kelelahan. Berkati mereka, lindungi para juru rawat ini, para medis dan dokter-dokter. Tuhan, rumah sakit yang ada di Indonesia, Tuhan lindungi semua. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, lindungi kami Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba Allah. Setiap rumah tidak boleh dimasuki oleh virus itu lagi. Setiap rumah kami akan taruh darah Yesus di sana. Kiarana marana mas, kiarana mas. Kekuatan ilahi akan semakin nyata di bumi ini melalui gerejamu. Engkau ditinggikan, engkau diagungkan dan dimuliakan. Di tengah-tengah kegelapan dunia, gereja bangkit bersinar. Yesaya 60 digenapi, Wahyu 12 ayat 1 digenapi. Banyak lagi kebenaran-kebenaran-Mu yang sedang digenapi. Hamba sudah berdoa, kami memberkati umat-umat-Mu. Hamba memberkati jemaat, seluruh umat-umat tebusan darahnya. Hamba tahu Tuhan menyinari kami dengan kemuliaan-Nya. Saudara dimanapun Anda berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah pernyataan ilahi dari Allah kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, turunkanlah berkat Tuhan pada kami semua. Baik itu kesehatan, berkat jasmani dan rohani berlimpah. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, tak habis-habisnya, dan besar kasih setia Tuhan. Kami terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus dan persekutuan oleh Roh Kudus mengurapi kami pribadi dan keluarga, mulai hari ini sampai anak cucu, mbak, eyang, opung, opa, oma, sampai anak cucu buyut. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Semua kita yang percaya berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama amin 2 kali. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.